Pernah nggak sih kalian merasa diawasi? Dalam novel 1984, masyarakat Oceania hidup di bawah pengawasan konstan Big Brother. Kamera ada di mana-mana, bahkan pikiran kalian pun nggak aman gitu. Kalau kalian salah berpikir saja, yang disebut tough crime, polisi rahasia itu bakal datang gitu loh. Tapi sekarang coba deh pikirin kalau berapa kali sehari kita merasa diawasi oleh teknologi. Salam sejahtera, selamat datang kembali di Horror Hori Podcast, di mana kita akan ngobrol santai tentang misteri di bumi dan alam semesta. Kali ini saya akan ngajak kalian membahas gambaran dunia yang distopia ya, seperti di novel 1984 karya George Orwell. Tapi nanti saya nggak akan cuma membahas novelnya aja, nanti bakal coba kaitkan cerita itu ke realita dunia sekarang. CCTV di jalanan, di iklan di media sosial yang kayak tahu banget kita lagi cari apa gitu, sampai algoritma yang terus merekam kebiasaan kita gitu. Di Indonesia kita udah mulai terbiasa dengan hal ini. Tapi apakah ini membantu atau malah membuat kita merasa terperangkap seperti Winston di novel? Seremnya kita nggak tahu siapa yang benar-benar mengontrol semua data itu. Sekarang kita bahas tentang kontrol informasi. Di novel 1984, Winston bekerja di Ministry of Truth. Namanya keren ya. Tapi tugas dia adalah memalsukan sejarah. Nah, fakta itu diubah supaya sesuai dengan narasi partai. Saya nggak bilang kalau ini juga terjadi di dunia nyata ya, tapi pernah nggak sih kalian ngerasa kebingung kalau berita yang simpang siur, terus hoax yang menyebar lebih cepat dari api, kadang kita nggak tahu mana yang benar. Di Indonesia sendiri, hoax sudah jadi penyakit, mulai dari isu politik, pandemi, sampai hal-hal mistis pun nggak luput gitu. Informasi yang nggak jelas asalnya bisa mempengaruhi cara kita berpikir, bahkan merusak hubungan dengan orang lain ya. Dan rasanya itu seperti hidup di dunia 1984, di mana kebenaran itu tergantung siapa yang berkuasa. Lalu bagaimana dengan penghapusan privasi? Bayangin ini, setiap langkah kalian itu dicatat, setiap percakapan direkam, bahkan setiap mimpi atau keinginan kalian bisa dilacak. Nah, itu yang terjadi di 1984 gitu. Winston nggak bisa merasa aman bahkan di rumahnya sendiri karena ada telescreen, semacam layar yang selalu memantau dan nggak bisa dimatikan. Nah, sekarang lihat dunia kita. Kalian mungkin nggak punya telescreen, tapi kalian punya ponsel. Berapa kali kalian diskusi sesuatu, lalu tiba-tiba iklan itu muncul gitu. Kayaknya nggak jauh beda ya. Di Indonesia, kita mungkin nggak merasa ini masalah besar, tapi bayangin kalau data kita itu jatuh ke tangan yang salah gitu. Gimana kalau itu dipakai untuk mengontrol hidup kita? Nah, sekarang saya akan mau ngajak kalian ke bagian yang seremnya ya. Bayangin kalau Big Brother bukan cuma pemerintah atau teknologi. Gimana kalau entitas yang mengawasi kita itu bukan manusia? Di beberapa cerita horor ada makhluk-makhluk yang dipercaya selalu mengawasi kita. Di Indonesia kita kenal dengan istilah penunggu atau penjaga. Mereka ada di mana-mana, diam, tapi melihat. Nah, sekarang gabungkan ini dengan dunia 1984. Kita hidup di bawah pengawasan konstan. Bukan cuma dari teknologi, tapi juga dari sesuatu yang nggak bisa dilihat. Jadi setiap langkah, setiap pikiran, mereka tahu. Kalian nggak bisa kabur, dan kalau kalian melawan, kalian akan dihukum. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, kita harus lebih bijak soal privasi. Jangan terlalu gampang kasih data pribadi ke aplikasi atau platform yang kita nggak tahu keamanannya. Kedua, kita harus lebih kritis soal informasi. Jangan telah mentah-mentah apa yang kita baca atau yang kita dengar ya. Dan yang terakhir, kita harus sadar bahwa ketakutan terbesar itu bukanlah dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang nggak bisa kita kendalikan. Di dunia nyata mungkin kita belum sampai ke level distopia seperti
di novel 1984 ya, tapi tanda-tandanya itu udah mulai kelihatan. Jadi gimana? Apakah kalian siap untuk menghadapi dunia di mana kalian selalu diawasi? Atau mungkin kalian punya pengalaman yang bikin kalian merasa seperti Winston? Sekian dulu dari saya, Garna Raditya, di Horor Hore. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa hati-hati, siapa tahu ada Big Brother yang lagi ngintipin kalian sekarang.